Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan juga berikan komen Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Langsung saja kita mulai sebuah rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok hari Kamis 15 April 2021. Perlu kami tegaskan, ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi ini bukan pom-pom ya. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Apabila Anda tertarik ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silahkan Anda klik Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor finance dari subsektor bank yang sudah melantai di pasar modal sejak 14 Juli 2023. Hari ini BMRI diperdagangkan dengan rentang sempit dari 6.250 sampai dengan 6.400 dan ditutup di 6.325 atau mengalami penguatan tipis 25 poin atau 0,4%. Total transaksi yang terjadi di BMRI hari ini cukup besar, yaitu 255,62 miliar rupiah. Price earning ratio untuk BMRI adalah 17,24 sehingga secara valuasi BMRI berada dalam kategori sedang. Market capital atau nilai pasar dari BMRI adalah 295,17 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari rentang harga bulanan BMRI memiliki harga terendah dalam satu bulan terakhir adalah 6.125 dengan harga tertingginya 6.850. Ini membuat harganya yang sekarang 6.325 sudah cukup murah. Sedangkan kalau kita lihat dari awal tahun atau year to date, harga BMRI terendah adalah 6.100 dan harga tertingginya adalah 7.450. Itu juga menandakan bahwa harga BMRI saat ini sudah sangat murah secara year to date. Kemudian, kalau kita lihat harga terendah untuk BMRI selama fase COVID-19 adalah 3.660 dengan harga tertingginya adalah 7.450. Sedangkan harga tertinggi bagi BMRI selama 3 tahun terakhir adalah 9.050. Sedangkan harga COVID-nya adalah harga terendah selama 5 tahun terakhir. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham BMRI sebesar 111,13 miliar rupiah hari ini, dengan broker ZP tampil sebagai top net seller, sedangkan broker CC tampil sebagai top net buyer di saham BMRI. Dan bagi kami, saham BMRI memiliki price action dengan support di 6.150, sedangkan resistennya ada di 6.750. Jadi trading range kami untuk BMRI adalah 6.150 sampai dengan 6.750. Lalu kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu saham Aegis atau S1R Indonesia Tbk. Aegis adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor trade, subsektornya retail trade yang mulai melantai di pasar modal sejak 6 November 2007. Dan hari ini sendiri Aegis diperdagangkan dengan rentang harga dari 1.400 sampai dengan 1.440. Dan total transaksi yang terjadi di saham Aegis hari ini adalah 77,86 miliar rupiah. Aegis ditutup di 1.420 mengalami penguatan 15 poin atau 1,07%. Sedangkan price earning ratio untuk Aegis adalah 34,48. Jadi secara valuasi Aegis jelas saat ini sedang bisa kita kategorikan mahal secara valuasi. Market capital Aegis cukup besar, 24,35 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan Aegis
Harga terendah HS adalah 1.360 dengan harga tertingginya selama 1 bulan terakhir adalah 1.590. Jadi kalau kita lihat secara bulanan, harga HS saat ini 1.420 sudah cukup murah. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date, harga terendahnya juga adalah 1.360, sedangkan harga tertingginya adalah 1.850. Ini membuat secara year to date harga saat ini 1.420 juga sudah sangat murah. Dan kalau kita lihat harga tertinggi HS 1.850 adalah harga tertinggi selama fase COVID-19, sedangkan harga terendah selama fase COVID-19 adalah 970. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh HS selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 1.920. Investor asing nampak melakukan net foreign sale di saham ASUS sebesar 17,76 miliar rupiah, dengan broker KZ tampil sebagai top net seller, sedangkan broker CS tampil sebagai top net buyernya. Dan bagi kami, saham AHS memiliki support di 1.375, sedangkan resistennya ada di 1.590. Jadi trading range kami untuk AHS adalah dari 1.375 sampai dengan 1.590. Dan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham yang juga berada dari sektor finance, subsektornya bank, yang juga sudah melantai di pasar Indonesia sejak lama, 29 Desember 1982. Namanya adalah Bank Pan Indonesia Tbk atau Penin Bank atau PNBN. PNBN hari ini bergerak sempit dari 980 sampai dengan 1.005. Dan akhirnya ditutup di 990, menguat 10 poin atau 1,02%. Total transaksi yang terjadi di PNBN tidak besar, hanya 3,88 miliar rupiah. Market capital dari PNBN sendiri adalah 23,84 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat harga terendah PNBN selama 1 bulan terakhir adalah 975, dengan harga tertingginya adalah 1.195. Ini membuat harga saat ini 990 sudah sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat dari awal tahun atau year to date, harga terendah PNBN adalah 950, sedangkan harga tertingginya adalah 1.250, yang juga merupakan harga tertinggi selama fase COVID-19. Sedangkan harga terendah untuk COVID untuk PNBN adalah 615, dan harga tertinggi PNBN selama 3 dan 5 tahun terakhir adalah 1.670. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham PNBN sebesar 2,94 miliar rupiah, dengan broker CS tampil sebagai top net seller, sedangkan broker CC tampil sebagai top net buyernya. Dan bagi kami, PNBN memiliki support di 970, sedangkan resistennya tampak di 1.145. Jadi trading range kami untuk PNBN adalah dari 970 sampai dengan 1.145. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. 3 saham yang kami rekomendasikan, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.